Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Rasa syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan kali ini atas rahmat, hidayah serta karunia-Nya, dan semoga kita masih diberikan kesehatan agar kita itu selalu semangat dalam menjalani kehidupan agar kehidupan kita itu bahagia. Sholawat serta salam juga tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana bahwasannya beliau yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern seperti ini, dan kita akhirnya bisa merasakan teknologi yang luar biasa seperti ini. Kita harus selalu bersyukur dan tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, yang bugar, mata yang sehat, yang masih bisa melihat. Banyak di luar sana yang serba kekurangan dari kita, lebih kurang dari kita. Nah, untuk karena itu kita juga harus diwajibkan untuk bersyukur. Pada masa pandemi ini contohnya, kita itu kan pasti diharuskan atau dituntut untuk selalu di rumah. Nah, pastinya selama di rumah kita kan merasa bosan, merasa jenuh, lelah, atau bahkan bisa juga menimbulkan stres pada dalam diri kita, ya kan? Nah, bukannya kita itu malah mengeluh atau malah kita itu menjadi down, itu enggak, tapi kita itu pasti itu butuh yang namanya stimulus atau rangsangan dimana kita itu bisa bangkit dari keterpurukan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan ini semua itu bukan semata-mata untuk sebuah musibah saja, tetapi Allah memberikan ini semua itu sebagai sebuah ujian untuk menyadarkan hamba-hambanya agar senantiasa bersyukur dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomongin tentang bersyukur nih, selain fenomena atau penyebab dari fenomena ini, fenomena virus corona ini, juga ada fenomena yang lebih gentar, itu yaitu fenomena kata insecure. Nah, insecure. Nah, lo insecure kan? Aduh, baru aja dengar kata-katanya aja udah mulai wah insecure. Insecure apa nih insecure? Insecure sendiri merupakan suatu ketidakpercayaan diri kita terhadap diri kita sendiri. Kita nggak percaya dan merasa kekurangan, merasa kurang. Kita itu merasa lebih buruk dari orang lain. Seperti ini aja nih, kayak misalnya nih di era seperti ini menyebabkan kita ini, contoh persoalan aja, sharing aja, bahwasanya banyak aplikasi media sosial ataupun tuh platform, salah satunya adalah TikTok maupun tuh di Instagram juga. Di situ kan banyak tuh ya platform di situ sebagai wadah kita menyalurkan diri kita. Banyak orang di luar sana itu yang bilang TikTok itu adalah pengaruh negatif. Tadi yang sudah aku bilang, di TikTok itu nggak melulunya tuh semua itu negatif, cuma ngedance kayak gitu, joget-joget, terus memamerkan kekayaan, memamerkan keuangan bersama pacar ataupun lain sebagainya. Itu nggak sepenuhnya pendapat beberapa orang itu benar. Tapi bahwasanya di sini tuh TikTok itu juga bermanfaat buat kita yang lagi insecure juga bisa. Jadi di TikTok itu ada beberapa kayak konten-konten, juga bukan beberapa tapi banyak konten-konten mengenai itu tips-tips kecantikan, tips-tips buat kesehatan, tutorial memasak, tutorial hijab, terus juga tutorial melakukan suatu hal kayak misalnya kita membuat tugas ataupun lain sebagainya. Itu ada semuanya di situ, ada. Gak semuanya itu bersifat negatif, tapi ada positifnya juga. Tapi dari beberapa teman aku nih yang punya TikTok, sampai dia ngapus aplikasi TikToknya, itu dia itu ngomong kayak gini, ya Allah aku insecure, astagfirullah aku insecure sama orang-orang di TikTok, karena orang-orang di TikTok itu cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kan. Nah tapi ya kalau aku sendiri jujur sebenarnya itu kalau aku lihat seperti itu malah aku jadikan motivasi untuk menjadi lebih baik gitu kan, dengan meniru manfaatnya aja gitu loh. Yang negatifnya itu dibuang, dihilangkan, digantikan dengan yang manfaat, yang positif buat diri kita. Nah loh, orang-orang yang insecure nih, aku juga di sini sama-sama belajar. Aku juga kadang insecure sih dengan keuangan kayak gitu kan. Tapi ya di sini kembali lagi kalian semua juga di sini belajar. Bukannya aku tuh merasa benar atau aku ya merasa kayak aku sebenarnya itu nggak insecure, tapi ya
semua orang pasti mempunyai rasa insecure dalam dirinya gitu kan. Nah, kita insecure dan misal kayak gini, ya Allah, aku kok jelek banget, aku nggak cantik, aku kok nggak ganteng, kenapa dia tinggi, kenapa dia itu sukses, kenapa dia itu cita-citanya tuh bagus, kenapa dia itu kok hidupnya mancung, kenapa aku kok kentang kayak gini. Nah, itu sebenarnya tuh nggak banget teman-teman, sebenarnya nggak banget kita membandingkan diri kita itu dengan orang lain, karena bahwasannya kita juga mempunyai kelebihan masing-masing juga kan, nggak hanya kekurangan. Nah, maka dari itu jadilah kita versi terbaik dari diri kita, jangan mengikuti orang lain dimana bahwasannya kita itu memaksakan diri kita untuk seperti orang lain dengan keadaan kita yang seperti ini. Misal saja nih, contoh keadaan si A, dia tuh dari keluarga yang sederhana, tapi dia tuh pengen terlihat terlihat mewah, terlihat kaya gitu kan. Terus dia memaksakan dan menghalalkan segala cara apapun itu untuk biar dia bisa terlihat kaya, dia bisa terlihat cantik, ganteng, pakai skincare, padahal kebutuhan keluarganya yang lebih urgent, yang lebih penting itu juga banyak, tapi dia itu lebih mementingkan egonya dia. Nah, ini perlu banget nih, sedikit demi sedikit kita bisa lakukan dengan kayak gini nih, doa sama Allah. Ya Allah, sibukkanlah aku dengan hal-hal positif yang membuat aku bahagia, sehingga aku lupa apa itu kesedihan. Ya Allah, hindarkanlah aku dari sifat kemalasan, sehingga aku bisa merasakan apa itu arti syukur dari Engkau ya Allah, bisa merasakan keberkahan dari Engkau, serta buatlah hambamu ini selalu bersyukur, agar senantiasa mengingat Engkau dan selalu beribadah kepada Engkau ya Allah. Itu kita bisa jadikan doa itu. Hidup itu syukur, ingkar itu kufur. Dan apabila kita ingin hidup teratur, maka kita harus bisa jadi manusia yang dapat diatur. Namun jika kita hidupnya itu selalu mengukur diukur dari visi kita ataupun keadaan kita, maka siap-siaplah kita untuk tersungkur. Jadi jangan lupa kita harus tetap bersyukur ya. Siapapun kamu, seberapa besar masalahmu, seberat apapun bebanmu, lalu pertanyaannya adalah, lebih besar mana nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dengan beban yang kamu miliki? Ubah rasa insecure menjadi bersyukur. Syukur itu nikmat sekali. Bahwasanya contohnya aja seperti ini, kita pengen kita itu cantik, kita ganteng, kita pengen kita kaya, hidupnya sukses, hidupnya enak, kita pengen punya ini, pengen punya itu, ya kita usaha dan diimbangi dengan doa. Usaha saja tanpa doa itu adalah sombong, dan sebaliknya, doa saja tanpa adanya usaha, misal ya Allah aku pengen kaya, tapi nggak ada usahanya, cuma doa doang, doa terus gitu kan, ya kemungkinan dikabulkan, cuma ya kemungkinan kecil, yaitu kita ya harus juga diimbangi dengan yang namanya usaha. Tanpa adanya usaha itu adalah omong kosong dan hasilnya itu nol gitu loh teman-teman. Doa itu merupakan atau diibaratkan sebagai kita seperti mengayuh sepeda. Semakin kita kayuh dan semakin kita akan sampai juga pada tujuan kita gitu loh. Kita kayuh walaupun memang doa kita tidak dikabulkan sekarang, ya seenggaknya Allah itu kan maha mengabulkan doa kita. Allah senantiasa mengabulkan doa kita gitu kan. Ya kalau kita doanya nggak dikabulin sekarang, kita tetap berdoa terus, jangan menyerah. Bahwasanya kan doa itu ada dua, doa yang dikabulkan sekarang sama doa yang nanti dikabulkannya bisa jadi nanti pada saat kita di akhirat. Oleh karena itu kita jangan pernah berhenti untuk berdoa. Nah, tips yang buat kita yang masih insecure ya, yang namanya insecure ya, yang pertama dari aku tuh, selalu berpikir positif. Yang kedua, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, stop menyalahkan diri kita, keadaan kita, fisik kita, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kita bisa melakukan hal positif yang seenggaknya bisa mengupgrade diri kita untuk bisa berproses lebih baik gitu kan. Yang kelima, yang terpenting banget dan yang paling penting dari semua adalah
love yourself and be yourself. Cintai diri kamu dan jadilah diri kamu. Untuk melakukan semua hal tadi itu kita itu juga butuh yang namanya keistiqomahan. Di sini juga aku yang terakhir itu bakal nyampein kunci kita buat bahagia. Selain kita tadi udah melakukan keistiqomahan, kita juga perlu didukung yang namanya dukungan agar kita selalu berpikir positif, yaitu dukungan dari entah itu dari keluarga, dari teman, dari sahabat, dari lingkungan. Nah itu lingkungan yang positif juga pastinya. Kita itu punya sahabat yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan, mengajak kita kepada kebaikan, mengikuti kajian, mengikuti halaqah, dan mencari ilmu dari berbagai sumber ilmu lainnya. Nah, selain itu nanti kita juga akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, dilengkapi dengan kebahagiaan itu dengan ini. Di sini ada kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, tersenyumlah walaupun hati sedang bersedih. Dan yang kedua, jangan membenci jika ada yang menyakitimu. Apabila kita ada yang menyakiti dan membuat kita sakit hati, sebaiknya kita mendoakan dia, ya Allah, semoga dia diberikan hidayahmu agar tidak menyakiti hati orang lain. Ya, itu adalah jangan bersedih walaupun banyak masalah. Nah bahwasannya kita walaupun ada masalah ya tetap kita harus menjalaninya dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, yang akhirnya ya nanti membuahkan hasil yang kita inginkan gitu loh. Nah oleh karena itu kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang masih diberikan ya kayak gini, serba ya Allah, masya Allah sekali nikmat Allah ya Allah. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan gitu loh. Sungguh nikmat itu luar biasa banget. Kita harus bersyukur sama apa yang telah kita miliki sekarang. Kita masih diberikan kesehatan. Nah dengan kesehatan ini, dengan nikmat ini, kita ya dianjurkan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kita membantu orang lain, entah itu juga ceramah boleh ataupun dan lain sebagainya yang kiranya positif buat masyarakat lain gitu, buat orang lain. Nah karena khairun nas anfa'uhum linnas tadi kan udah aku jelasin artinya, udah aku omongin artinya, maksudnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah jangan lupa juga fastabiqul khairat. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ngobrolnya atau yang saya sampaikan ini terlalu banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Dan di sini saya hanya menyampaikan kekurangan itu pasti ada dan kesempurnaan hanya milik Allah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Oke?